Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa dimanapun berada. Pada video kali ini kita kembali membahas terkait dengan Undang-Undang Desa Perubahan yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 28 Maret 2024 yang lalu. Lalu seperti apa perubahan ataupun penambahan pasal-pasal yang ada keterkaitannya dengan perangkat desa, dengan kepentingan perangkat desa, dengan kesejahteraan, ataupun dengan status perangkat desa pada Undang-Undang Desa Perubahan yang kedua ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas hal tersebut. Nah, yang pertama dapat kita lihat di pasal 26 terkait dengan kewenangan kepala desa. Nah, di sini ada salah satu yang berhubungan dengan perangkat desa, terutama dengan prosedur pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa. Nah, di ketentuan pasal 26 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dalam pasal 2, huruf B berbunyi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati dan Wali Kota. Nah, ini ada perubahan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Desa sebelumnya yang berbunyi kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, jadi ada perubahan kewenangan kepala desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, ini juga tentu salah satu penguatan bagi perangkat desa terkait dengan proses pengangkatan maupun pemberhentiannya. Ini tentu menjawab kasus-kasus yang selama ini sering kita dengar terkait dengan kesewenangan dari kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa di desanya. Lalu pasal lainnya yang berhubungan dengan perangkat desa dapat kita lihat di pasal 48. Jadi di dalam pasal 48, penjelasan pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. Jadi di dalam penjelasan pasal 48 dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam unsur bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Nah, di undang-undang sebelumnya yang belum dirubah, penjelasan seperti ini tidak ada. Kemudian di Undang-Undang Perubahan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat desa. Kemudian selanjutnya, pasal lain yang ada keterkaitan dengan perangkat desa adalah pasal 50. Jadi ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 50 ayat 1 perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian B. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, C. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dan D. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten garis miring kota. Nah, perbedaannya dengan pasal 50 di Undang-Undang Desa sebelumnya adalah penghapusan huruf C, yakni terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Nah, huruf ini dihapus, kemudian diganti atau dirubah menjadi seperti ini di Undang-Undang Desa Perubahan ini. Lalu selanjutnya, ayat 2-nya ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 ayat 1 diatur dalam peraturan daerah kabupaten kota berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian kita lanjut melihat pasal mana lagi yang ada keterkaitan dengan perangkat desa. Nah, di antara pasal 50 dan pasal 51 disisipkan satu pasal, yakni pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 50A, perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 berhak A. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. B. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. C. Mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi sebetulnya pasal 50A ini di dalam Undang-Undang Desa sebelum perubahan masuk di dalam pasal 66 terkait dengan penghasilan pemerintah desa. Kemudian di Undang-Undang Desa Perubahan secara khusus dimasukkan menjadi pasal 50A, walaupun secara bunyi itu tidak banyak perubahan, hanya yang berubah adalah di huruf B-nya ketenaga kerjaan. Jadi di undang-undang sebelum dirubah kan hanya mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan.
Kemudian ditambahkan mendapatkan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya ada penambahan tunjangan purna tugas. Kemudian ada satu lagi pasal yang berkaitan dengan perangkat desa, terutama terkait dengan kesejahteraan perangkat desa adalah di pasal 72. Jadi perubahan pasal 72 di ayat 5-nya besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah pusat kepada rekening pemerintah desa. Ada perubahan signifikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya pembayaran siltap atau penghasilan tetap dari rekening kabupaten ke rekening desa, sekarang dari pemerintah pusat langsung masuk ke rekening desa, jadi tanpa melalui rekening kabupaten. Nah, ini juga untuk menguatkan ataupun menjawab kasus-kasus dari yang terjadi di beberapa kabupaten terkait dengan keterlambatan atau bahkan tidak dibayarkannya siltap atau penghasilan tetap dari perangkat desa berbulan-bulan gitu oleh kabupaten. Nah, di sini perubahan pasal 72 Undang-Undang Desa ini ada penguatan terkait dengan siltap ini yang nanti prosesnya langsung dari pemerintah pusat kepada rekening desa. Adapun nanti mekanisme prosesnya seperti apa kita akan lihat di peraturan pemerintah atau peraturan turunannya seperti apa nanti mekanisme dalam penyaluran penghasilan tetap ini. Apakah nanti memang betul-betul lancar seperti yang diharapkan atau bagaimana, nanti kita tunggu saja. Oke sahabat, sekarang kita masuk pada kesimpulan dari pembahasan singkat ini. Yang pertama adalah memang tidak ada satupun dari 26 angka perubahan yang ada di Undang-Undang Desa ini yang memuat terkait dengan tuntutan dari perangkat desa tentang kejelasan status kepegawaian perangkat desa. Namun demikian ada pasal-pasal atau poin-poin yang menjadi penguat dari keberadaan perangkat desa, terutama tadi yang pertama adalah terkait dengan pasal kewenangan kepala desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang saat ini harus melalui proses pengusulan ke wali kota atau bupati. Kemudian ada juga penguatan terkait dengan kesejahteraan perangkat desa, ada penghasilan tetap yang dibayarkan langsung dari rekening pusat ke rekening desa, kemudian ada penambahan tunjangan, kemudian ada tunjangan purna tugas tadi dan lain-lain. Demikian pembahasan singkat kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.